Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kembali bersama saya Mala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat, sedikit saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semuanya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya solih dan solihah. Setiap orang tua pasti menginginkan putra-putri yang mampu mengangkat derajat orang tua, membanggakan orang tua di dunia dan di surga, di akhirat nanti. Termasuk saya, Anda semuanya, Masya Allah. Maka bagaimana? Satu yang saya dapatkan ilmunya, sahabatku, kalau boleh berbagi di sini, maka muliakan anak kalian, muliakan anak-anak kita mulai sejak dia kecil, mulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dari cara kita berbicara. Dari cara kita berbicara. Jangan menganggap oh ini anak kecil, gak perlu dihormati, ngomong kita, bahasa kita kasar, bahasa kita bedakan dengan antara ngomong kepada anak dan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih sepuh usianya. Jangan. Jadi anggap anak kalian, anggap anak kita ini adalah calon ulama. Anggap anak kita ini calon pejabat, calon orang-orang yang mulia, atau anggap kita berbicara dengan orang yang mulia. Masya Allah. Jadi bahasa kita tata, kita bahasa yang santun, ya. Jadi non sewu, kalau orang Jawa nih, di Jawa Timur atau orang Surabayaan manggilnya kon. Lapo gak mbok urusi, anaknya di mbok gitu. Kon wis mangan ta? Nah, bahasa kon ini kan tingkatan bahasa Jawa ngoko yang paling rendah, paling kasar, ya, kon gitu kalau orang Surabaya nih, atau kowe. Nah, maka bagaimana kita ingin menjadi anak ini mulia nantinya? Maka kita belajar mulai dari diri kita untuk memuliakan dia. Sampean, ya, kalau panjenengan mungkin terlalu tinggi, ya, maka sampean, monggo sampean, atau adik gitu. Adik sudah makan, adik ayo sholat misalkan, ya. Jadi dari bahasa yang pertama, sahabatku, harus kita muliakan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita adalah cara kita memanggil. Bagaimana kita memanggil anak kita dengan panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia ini adalah tentunya dengan jangan ngoko. Ngoko itu misalnya itu tadi seperti kon atau jambal. Jadi coba muliakan anak-anak kita mulai sekarang. Makanya kenapa non sewu para kiai, para guru-guru kita membahasakan manggil anak-anaknya itu dengan panggilan mbak atau adik atau mbak, walaupun dia masih kecil, cucu-cucunya dipanggil, membahasakan kepada santrinya itu mbak. Tolong panggilkan Mbak Laili misalkan, panggilkan Mbak Anis, atau ayo sana ngaji sama Gus Ridho misalnya, maka membahasakan dengan Gus atau Neng, begitu ya. Jadi muliakan anak-anak dengan panggilan. Jangan malah anaknya itu namanya misalkan Sobirin atau namanya Jannatul Firdaus gitu ya, malah dipanggil Janet, atau Jannatul Firdaus dipanggil dos, Masya Allah, ya. Anaknya dibodoh-bodohkan, anaknya dihina-hinakan sendiri, Masya Allah. Bagaimana anak menjadi mulia? Ini setiap kalimat orang tua, setiap panggilan orang tua, apa yang terucap dari orang tua, terutama kita sebagai seorang ibu, ya, itu Masya Allah, insya Allah sangat makbul sekali. Jadi
panggilan. Yang kedua sahabat apa? Cara memanggil. Jadi jangan dipanggil dut atau brot gembrot gitu ya, atau ceng keceng. Loh, ini masya Allah. Jadi anggap anak itu sudah menjadi orang atau calon pejabat, calon orang mulia, maka tidak mungkin kita manggil dengan panggilan yang menghinakan itu. Dan yang ketiga sahabatku, boleh kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memuliakan anak. Yang ketiga adalah kita sesekali cium tangan anak. Ada beberapa tempat atau beberapa bagian yang kita dianjurkan untuk mencium pada anak adalah yang pertama di bagian ubun-ubun. Jadi ketika anak bersalaman, pegang ubun-ubunnya, cium ubun-ubunnya, atau kening di sini, sambil didoakan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbi habli minas sholihin. Ketika dia berangkat sekolah, berangkat mengaji, pegang ubun-ubunnya, dicium keningnya, Masya Allah, itu ciuman kasih sayang akan membekas kepada anak dan terasa banget. Kemudian yang kedua, mencium pipi. Pipi ini bukti daripada kasih sayang. Kalau anak ini merasa disayangi, dicintai orang tuanya, maka insya Allah dia menjadi percaya diri dan cita-citanya, tekadnya kuat. Kemudian yang ketiga apa sahabat? Kita cium tangan anak. Dicium. Jangan hanya tangan kita yang suruh mencium, tetapi tangan anak kita cium. Anggap sekali lagi dia calon ulama besar, calon kiai, calon ibu nyai, calon orang yang mulia, calon pejabat. Sambil ucapkan, Assalamualaikum Bu Nyai, Assalamualaikum Pak Yai, minta barokahnya Pak Yai. Pasti dia suka sekali. Ibu loh, mama loh, umi loh, begitu sambil malu-malu. Lagi sambil kita cium, Assalamualaikum Pak Yai, nyuwun barokahnya Pak Yai, minta berkahnya Bu Nyai. Padahal dia anak kecil. Jadi begitu sahabat, coba. Itu menjadi doa sekali lagi. Assalamualaikum Pak Bupati, dicium tangannya. Assalamualaikum Ibu Gubernur, Masya Allah ya. Jadi ini coba kita praktekkan bersama-sama. Saya juga sedang belajar seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Da'iyah Malah. Barakallahu lina wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.